Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Semoga Anda sekalian ada sukacita di hati ya. Amin. Sebegitu dong. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin membagikan dua hal yang menjadi permenungan saya untuk kita semua. Yang pertama adalah Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Mengapa mereka diutus berdua-dua? Mengapa tidak berlima, berenam, atau bahkan mengapa tidak sendiri saja? Dapat kita mengerti dalam tradisi bangsa Yahudi pada saat itu, kehadiran dua orang itu sangat penting dalam sebuah keputusan. Sebagai suatu contoh, dalam menegakkan keadilan di tengah satu perkara, harus dihadirkan dua orang saksi, sehingga kesaksian yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perutusan para murid berdua-dua ini bukanlah perutusan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah perutusan yang luar biasa, untuk mengatakan bahwa para murid ini diutus oleh Yesus itu adalah satu perutusan yang penuh rahmat. Pada saat yang sama, perutusan ini juga penuh dengan rintangan. Oleh karena itu, perlu diutus berdua. Bila mereka mengalami keberhasilan dalam pelayanan mereka, maka mereka tidak mudah jatuh pada godaan bersikap sombong. Setidaknya ada orang yang mengingatkan, ini bukan karya kamu, ini bukan hanya karya kita, ini adalah karya Tuhan yang kita ambil bagian di dalamnya. Bila sebaliknya mereka gagal, supaya mereka juga tidak mudah jatuh dalam sikap putus asa. Bila mereka hanya menganggap bahwa ini adalah perutusan mereka sendiri, khawatirnya mereka bisa merasa cepat lelah, merasa tidak berdaya guna, karena ini hanya adalah karya mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perutusan para murid yang sedemikian ini menjadi cerminan bagi kita dalam melayani di tengah gereja. Tuhan mengutus kita di tengah gereja, tengah keluarga, di tengah masyarakat itu. Pertama-tama adalah perlu kita bekerja sebagai satu kerjasama, sebagai satu tim karya. Tim karya itu membuat kita, memampukan kita untuk menyelamatkan karya-karya yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebaliknya, bila kita bekerja hanya membawa diri kita sendiri, sama dengan mengorbankan diri sendiri dan mengorbankan karya-karya yang baik yang dipercayakan kepada kita. Seringkali pekerjaan yang baik, karya yang baik sekalipun menjadi berkurang nilainya hanya karena kita, hanya karena kelemahan kita. Seolah kalau kita tidak melakukannya, karya ini tidak jalan. Itu pemikiran yang harus kita perbaiki. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu membiasakan diri untuk melayani satu sama lain sebagai satu tim kerja, tim karya. Dan yang paling menarik lagi para saudara-saudari yang perlu untuk kita renungkan ialah bahwa bila kita menyikapi sesuatu hal dengan diri sendiri, ada bahaya bahwa kita merumuskan perkara itu dan mencari solusinya hanya sebatas pemikiran kita sendiri juga, yang seringkali sangat besar dampaknya bagi orang lain. Menyimpulkan sesuatu dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri, dan membuat keputusan dengan diri sendiri sebatas kemampuan kita sendiri, cenderung membahayakan diri kita dan orang lain. Dan bila kita merefleksikan para saudara-saudari dalam terang arah dasar keuskupan yang kita renungkan tahun ini, cara kinerja seperti ini, cara pelayanan seperti ini sejatinya melawan semangat solidaritas dan subsidiaritas bagi kita. Kemudian yang kedua, Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Pada saat yang sama, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, termasuk roti, perbekalan, dan uang.
kecuali tongkat. Saudara-saudari, ingat bahwa pada zaman dulu, pada zaman Yesus itu, di setiap kota-kota Yahudi itu selalu ada orang-orang baik atau katakanlah petugas-petugas sosial yang selalu menyediakan makan minum untuk mereka yang mengadakan perjalanan, supaya mereka ini tidak terlantar, supaya mereka ini tidak kelaparan, maka diberi makan minum, diberi makan minum. Tapi Yesus itu ingin melampaui hal semacam itu. Pelayanan bagi Tuhan itu lebih dari sekedar bekerja sebagai seorang manusia biasa-biasa saja. Tidak membawa roti, perbekalan dan uang. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan fundamental yang kita butuhkan sebagai orang, sebagai manusia. Mengapa para saudara-saudari Yesus mengatakan tidak boleh membawa itu? Apakah Yesus ingin menelantarkan mereka? Apakah Yesus ingin mengajar kita supaya kita ini menderita dalam melayani? Supaya kita menderita dalam pelayanan? Saya yakin bukan itu yang mau diajarkan oleh Yesus. Yesus itu ingin memberikan tantangan kepada kita, saudara-saudari. Memberi tantangan kepada Anda sekalian. Beranikah Anda melayani dengan mengandalkan penyelenggaraan Tuhan? Beranikah kita melayani dengan melampaui keterbatasan kita, dengan kelemahan-kelemahan kita? Melayani itu berarti pertama-tama menerima diri kita apa adanya. Saya tahu saya punya kelemahan, saya tahu saya punya kecenderungan yang tidak baik, tapi saya mau melampaui itu karena ada nilai perutusan Yesus yang mau saya kedepankan, saya perjuangkan. Oleh karena itu, melayani itu berarti totalitas. Pemberian diri kita ini secara sungguh-sungguh kepada sesama demi menyelamatkan mereka, menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dulu istilah gereja sangat baik, cura animarum. Itu adalah panggilan bagi setiap orang, bukan hanya para imam, biaran-biarawati. Sesudah Konsili Vatikan kedua, semua kita ini Bapak Ibu adalah penyelamat-penyelamat jiwa yang diutus oleh Tuhan. Maka yang penting itu adalah orientasinya adalah menyelamatkan jiwa orang, mempertemukan orang dengan Tuhan. Bukan dalam arti menghantar orang kepada Tuhan dalam arti kematian ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam arti mempertemukan orang, jiwa orang kepada Tuhan lewat karya pelayanan kita. Itu yang paling penting. Oleh karena itu para saudara-saudari, ketika Yesus berkata kepada para murid, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan diriku bagi banyak orang, bagi keselamatan banyak orang," itu sangat mengagetkan orang-orang Farisi pada waktu itu. Kaget, karena bagi mereka seorang guru, seorang pengajar itu bukan demikian. Seorang pengajar itu adalah yang berwibawa, yang dilayani, yang barangkali mengajar dengan penuh kewibawaan, mungkin jubahnya panjang, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, lalu menunjukkan kewibawaan mengajar di mana-mana. Tapi lihatlah para saudara-saudari, bukan itu yang dimaui oleh Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka bila kita mau melayani juga, ini menjadi spirit dasar kita, bahwa kita mau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita perlu melawan egoisme kita, kemalasan dan kesombongan. Ini para saudara-saudari, tantangan-tantangan yang berat bila kita mau melayani. Egoisme itu seolah-olah menjadi tembok yang paling kuat, yang susah untuk dirobohkan seorang pelayan. Egoisme itu bisa meliputi kenyamanan diri, harga diri, kewibawaan, yang seringkali bisa bertabrakan bila kita mau melayani orang lain. Rasa nyaman, rasa aman, juga kemalasan dan kesombongan. Oleh karena itu, saya ingat Paus Fransiskus itu berkata, bila kamu mau melayani, jadilah melawan arus. Melawan arus setidaknya kita melawan arus diri kita sendiri. Kecenderungan diri kita ini yang cenderung mencari rasa aman dan nyaman itu. Mencari pengakuan. Perlu kita lawan supaya kita dapat melayani seperti Yesus, memberi diri secara total.
Dalam hal ini para saudara-saudari, Anda dan saya butuh landasan rohani yang kuat, yaitu doa. Ingatlah bahwa ketika Yesus mengutus para murid, memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, di tempat lain Yesus bilang, ini tidak bisa diusir roh jahat ini, tidak bisa dilakukan ini kecuali dengan doa. Doa itu menjadi kekuatan kita Bapak Ibu dalam melayani. Maka bila Anda punya niat untuk melayani, sempurnakanlah niat itu dengan berdoa sehari-hari. Doa itu menjadi nafas kita bila kita menjadi seorang pelayan yang baik. Memang kita akui pelayanan itu membutuhkan makan minum, uang dan perbekalan yang lain. Tapi pelayanan cinta kasih kepada Tuhan tidak ditentukan kualitasnya oleh semua itu. Yang paling menentukan pelayanan cinta kasih itu adalah hati kita seperti Yesus yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Para pelayan sedemikian ini dimanapun para saudara-saudari tetap relevan kehadirannya. Di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, gereja, orang-orang yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan takkan pernah kehilangan lowongan pelayanan. Selalu Anda dibutuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, itulah panggilan kita bersama. Bila tadi Anda masuk ke gereja ini, ada mungkin beberapa orang di antara Anda yang mendapatkan flyer ini. Ini brosur tentang Carmel Light, program dari salah satu komunitas dalam Ordo Karmel yang bertujuan untuk mendukung finansial para frater dalam masa-masa pendidikan mereka. Saudara-saudari, saya juga Ordo Karmel, saya, Romo Ari dan Romo Suyadi, kami tentu dengan rendah hati membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita mendukung program ini, program Carmel Light ini, supaya banyak para frater itu boleh melanjutkan masa pembinaan mereka. Tapi terutama Bapak Ibu, yang paling penting adalah doakan mereka supaya mereka tetap setia dengan panggilan mereka. Menjadi seorang imam itu lama, butuh biaya yang mahal juga. 11 tahun pendidikan belum tentu jadi. Setelah jadi belum tentu juga setia. Maka para saudara-saudari, kami mengundang Anda, mari kita dukung program ini. Kita hanya perlu mendoakan, kita perlu mendukung mereka secara finansial, tapi yang paling penting doakanlah mereka supaya kelak kita boleh berbagi spiritualitas yang menggembirakan dan menyelamatkan. Tuhan memberkati.